Kita ke informasi lain, pemirsa. Permohonan rehabilitasi narkoba terhadap artis Onadio Leonardo atau Onat disetujui Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta. Onat akan segera dirujuk untuk jalani proses rehabilitasi selama 3 bulan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta merekomendasikan artis Onadio Leonardo atau Onat untuk direhabilitasi terkait narkoba sesuai dengan permohonan keluarga. BNNP Jakarta menyetujui asesmen Onat lantaran sang artis tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan tidak terlibat jaringan pengedar. Rencananya Onat akan direhabilitasi di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia Lebak Bulus, Jakarta Selatan selama 3 bulan. Yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif Onat menggunakan narkoba karena memiliki masalah pribadi. Sementara itu pihak polisi juga menyebut Onat masih berstatus sebagai korban dalam penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita awali informasi dari Manado, Sulawesi Utara. Pemirsa, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ya, kedua korban ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 20 meter perairan Teluk Manado. Setelah melakukan pencarian pada radius 60 meter dari titik awal kejadian, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang di perairan Teluk Manado berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi kedua korban yang ditemukan berdekatan di kedalaman 20 meter. Kedua korban langsung dievakuasi ke dermaga Manado Bay dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Utara. Itu dilaksanakan oleh tim penyelam sorti kedua ya. Jadi sorti pertama melakukan penyelaman, sudah menemukan korban yang pertama, terus yang kedua ini ditemukan pada pukul 11.40 ya, dengan jarak sekitar 30 meter dari korban pertama. Itu dengan kedalaman masih sama sekitar 20 meter. Untuk informasi yang didapat untuk korban, posisinya masih di bawah, ditemukan di bawah sekitar 20 meter. Sementara kepolisian dari Subdit Patroli Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ya, kami dari Direktorat Polair Polda Sulut sudah melakukan penyelidikan dari tim lidik di Polair Polda Sulut. Penanganan. Sudah pemeriksaan saksi-saksi, Pak? Dalam penyelidikan sudah diturunkan tim lidik. Sebelumnya, kedua korban bersama temannya bermain jet ski di perairan Megamas Manado dengan kondisi laut bergelombang tinggi. Ketiganya tidak mengenakan pelampung. Diduga jet ski yang mereka tumpangi terbalik dihantam gelombang. 1 penumpang berhasil ditemukan selamat oleh nelayan, sementara 2 lainnya hilang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, nama siswa KKN UIN Wali Songo Semarang hanyut saat bermain di Sungai Getas, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Ya, ke-6 jasad korban berhasil ditemukan. Ketiga jenazah mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Getas dibawa ke kamar jenazah RSUD Suwondo, Kendal setelah sebelumnya divisum dan diidentifikasi di Puskesmas Singorojo 1. 3 jenazah korban yakni Rizka Amalia dan Syifa Nadila, keduanya warga Pemalang, serta Muhammad Labib Rizki, warga Pekalongan. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut. Dari 6 korban yang hanyut itu ditemukan 3. Tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim dan Kapolres, karena di sini juga sudah visum, sudah dilakukan, ada tadi termasuk untuk penjahitan karena ada yang luka segala macam, itu sudah selesai dan kemudian akan dibawa ke RSUD Dr. Suwondo. Pencarian karena memang protapnya itu jam 6, jam 18 itu dihentikan. Tapi untuk pemantauan 24 jam. Pemantauan 24 jam, tapi pencarian memang protapnya jam 18 dihentikan. Mulai dilanjutkan lagi besok jam 07.
Jenazah dibawa beriringan menggunakan ambulans ke RSUD Suwondo, Kendal. Nantinya ketiga jenazah tersebut diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, A-News melaporkan. Ya Allah, orangnya udah pada keluar belum semua? Udah pada keluar. Kobaran api membakar sejumlah rumah warga di Jalan Balai Rakyat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Titik api yang berada di gang sempit dan padat penduduk membuat kebakaran dengan cepat merambat ke rumah warga lainnya. Petugas suku dinas Damkar Jakarta Timur dibantu warga berjibaku memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga akibat penghuni meninggalkan rumah saat tengah memasak. Sedang memasak, pemilik rumah sedang memasak lalu ditinggal keluar dan setelah kembali lagi sudah terjadi penyalaan. Objek terbakar rumah kontrakan, 4 rumah. Dugaan sementara kebocoran gas. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang lainnya. Kebakaran terjadi saat pagi hari sehingga pedagang tidak sempat selamatkan barang dagangan mereka yang masih tersimpan di dalam kios. Sejumlah pedagang menangis histeris lantaran barang dagangan mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran sedikitnya menghanguskan 45 lapak pedagang hingga kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ya saya juga orang tahu ya, orang saya juga dikasih tahu sama saudara pasar kebakaran. Wah, pas waktu saya ke pasar ini api udah besar bang. Iya. Nah pagi itu kita tengok-tengok, saya suruh maksudnya nyari teman gitu buat nganin dagangan saya, beresin dagangan saya. Ternyata belum ada orang. Nah terus pagi itu saya bongkar warung saya. Untuk kesulitan kita terkendala cuma di jalan aja tadi karena pas di jam kerja. Di lapangan kita, alhamdulillah kita dapat suplai air dari PT Banjar Paper dan untuk saat ini pihak SGC juga sudah menyediakan hidran untuk membantu kita suplai air. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polsek Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, A-News melaporkan.